Pemirsa, kepolisian Resor Cimahi selidiki kasus makanan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Polisi ambil sampel dari para korban sebagai langkah penanganan keracunan. Polres Cimahi belum bisa memastikan penyebab keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa pelajar mulai dari PAUD hingga SMA sederajat di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi terus menyelidiki dan mengambil sampel muntah siswa untuk mengetahui penyebab keracunan. Tak hanya itu, tim kesehatan dan puluhan anggota juga dikerahkan untuk membantu korban keracunan. Personil kita turunkan berjumlah sekitar 320 personil. Untuk tindakan yang kita lakukan, pertama kita sudah mengambil sampel, baik itu muntahan dari korban dan sisa makanan yang dimakan oleh korban. Itu sudah kita kirimkan ke Labkesda Jawa Barat Bandung dan di Puslapor Mabes Polri di Bogor. Keracunan MBG terjadi di dua kecamatan, Cipongkor dan Cihamplas. Saat ini korban berjumlah 1.033 dan sudah mendapat perawatan di puskesmas serta rumah sakit yang berada di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi dan Kota Bandung. Korban yang berdatangan mengalami pusing, mual, sesak nafas usai menyantap MBG yang disiapkan oleh Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Cipongkor dan Kecamatan Cihamplas. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil Kepala BGN Jawa Barat pasca Kabupaten Bandung Barat tetapkan KLB. Pemprov Jawa Barat ingin menyelidiki kasus keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat. Satu persatu siswa SMA Negeri 1 Cihamplas dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin. Para siswa ini disebut keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis. Puluhan pelajar masih terbaring lemas di RS Cililin karena masih merasakan pusing, mual, dan nyeri perut usai mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan dari sekolah. Terkait maraknya keracunan ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memanggil perwakilan dari BGN pada Senin. Hari Senin saya akan mengundang Kepala MBG perwakilan wilayah Jawa Barat. Untuk apa? Untuk membahas secara bersama-sama mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, peristiwa yang terjadi itu misalnya nanti saya meminta evaluasi dapurnya higienis atau tidak, atau bahasa akademiknya audit. Yang kedua, evaluasi jenis-jenis bahan makanan yang digunakan. Apakah itu merupakan bahan makanan yang bermutu atau tidak. Yang ketiga, evaluasi jam masak. Karena kan kalau dimasaknya jam 12, kemudian diantar siswanya jam 12 malam ya, diantar ke siswanya jam 12 siang, waktunya terlalu lama. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan status kejadian luar biasa atau KLB akibat keracunan MBG dengan total korban lebih dari 1.000 pelajar di 3 kecamatan sejak hari Senin hingga hari ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan, masyarakat desak agar program makan bergizi gratis dievaluasi dan dihentikan sementara. Wakil Kepala BGN meminta maaf dan akan bentuk tim evaluasi. Kasus keracunan MBG terjadi di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat yang telah ditetapkan kejadian luar biasa atau KLB. Karena ratusan siswa alami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait maraknya keracunan ini, sejumlah pihak mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan menghentikan sementara program MBG. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Tulus Abadi, berpandangan jangan sampai siswa jadi korban. Jangan sampai siswa menjadi korban dan kemudian target untuk membuat makanan bergizi kepada siswa tidak tercapai. Jangan sampai menjadi istilah
makanan beracun gratis bagi siswa itu. Berdasarkan data, CISDI mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu telah terjadi 5.226 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Wakil Kepala BGN Nanik SD yang meminta maaf dan mengaku akan membentuk tim selidiki penyebab keracunan. Atas nama BGN, mohon maaf untuk masyarakat di Indonesia. Program ini luar biasa. Kami ingin membantu anak-anak tumbuh dengan baik, gizinya terpenuhi. Jadi kalau masih ada kurang-kurang, kami mohon maaf dan kami akan terus memperbaikinya. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk tingkatkan kesehatan dan gizi masyarakat. Program ini dimulai Januari 2025 dan dilaksanakan secara bertahap. Pemirsa, Istana menerima masukan dari pihak luar untuk memperbaiki program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto mengatakan program MBG tidak akan dihentikan namun diperbaiki dan dievaluasi. Ya pasti tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total. Tentu ini akan menjadi akan jadi masukan yang baik buat pemerintah. Tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, cari jalan keluar sehingga seperti kata Pak Presiden, MBG betul-betul menjadi program yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Pemirsa, DPR RI menyatakan Kementerian BUMN dalam waktu dekat akan berubah namanya menjadi Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara atau BP BUMN. Perubahan ini pun sedang dibahas dan akan dirampungkan dalam revisi Undang-Undang BUMN sebelum masa reses. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN saat ini masih terus dilakukan antara DPR dan pemerintah. Salah satu poin pembahasannya terkait perubahan status Kementerian BUMN menjadi badan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, nama dan fungsi dari Kementerian BUMN pun akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Hal ini didasari karena tata kelola BUMN sudah seluruhnya di bawah Danantara. Pembahasan revisi Undang-Undang BUMN ini dipastikan akan rampung sebelum masa reses. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara. Nah sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham seri A, dan menyetujui RPP. Nah sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan penyelenggara badan usaha milik negara, badan penyelenggara BUMN. Sebelumnya, isu menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan ini telah diutarakan pemerintah dan akan dibahas melalui revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini karena fungsi operasional Kementerian BUMN telah banyak dikerjakan oleh Danantara. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyorot pentingnya perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Komisi 11 mendorong regulasi yang tegas agar mekanisme jaminan sosial berjalan lebih pasti. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat umum, Panitia Kerja RUU Penguatan Sektor Keuangan DPR menegaskan status hukum penyelenggara asuransi sosial harus diperkuat. DPR menilai jasa harja tidak boleh disamakan dengan asuransi komersial. Sejumlah pakar menyebut peran khusus yang diemban perlu dilandasi payung hukum yang tegas. Dengan regulasi yang kuat, perlindungan bagi masyarakat diharapkan lebih pasti.
menjadikan jasa raharja ini termasuk dalam sebuah lingkup asuransi sosial di mana mereka mempunyai landasan yang makin kuat. Sebenarnya landasan sudah ada, tapi kita ingin menguatkan dalam P2SK. Karena di Undang-Undang P2SK itu semua sektor keuangan kita payungi dalam sebuah sistem omnibus law. Banyak hal yang kita atur bersama-sama sebagai sebuah penguatan sektor keuangan.